Yo, halo guys, balik lagi di channel saya. Sorry ya, lama update-nya karena ya biasalah guys ya, lagi banyak kesibukan. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah Jang Tesan yang ingin menemui Lierin di part sebelumnya, di sini ada seseorang yang mengatakan kepada Lierin yang diberi beasiswa ke jurusan hukum Universitas Korea, wali kota akan memberi Anda penghargaan khusus. Kepada Lierin, alumni yang kami tunggu, tolong katakan sesuatu kepada orang tuamu. Lierin pun berpidato, ini semua berkat kalian aku ada di sini hari ini. Orang tuaku yang membantu dan mencintaiku, termasuk kepala sekolah, para guru, dan teman-temanku yang mencintai pendidikan. Di tengah pidato Lierin itu, ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan sembari membawa buket bunga. Ya, kalian sudah tahu sih siapa dia, tapi Lierin tak menyadari dan terus melanjutkan pidatonya. Untuk senior dan juniorku, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sangat dalam. Aku akan selalu menjadi alumni yang membanggakan SMA Putri Jangju. Di sini kedatangan Jang Tesan dilirik oleh orang-orang yang melihatnya karena Jang Tesan di sini terlalu mencolok. Para wanita yang melihat Jang Tesan jadi tersipu malu, sangat tampan. Gumam para wanita ini yang melihat Jang Tesan. Dan di sini Jang Tesan pun dengan tersenyum dia pun berkata dalam hati, aku menemukanmu. Ya, Jang Tesan mengatakan itu karena melihat Lierin yang tak jauh darinya dan melihat Lierin sedang diberikan buket bunga juga oleh seseorang. Dan tak selang lama Lierin pun menyadari kedatangan seseorang. Dengan tersenyum Lierin pun mengatakan, ah, kamu datang. Melihat Lierin yang menoleh ke arahnya, Jang Tesan pun jadi melambaikan tangannya. Namun, ada seseorang yang tiba-tiba saja nyerobot masuk dari sebelah Jang Tesan. Sampai-sampai membuat Jang Tesan terkejut karena tersenggol oleh orang tersebut. Dan orang yang menyenggol Jang Tesan tadi adalah laki-laki ini, yang tiba-tiba saja nyamperin Lierin lalu merangkulnya. Orang ini pun mengatakan, permisi, perkenankan aku berfoto denganmu. Ah, apa kamu baru saja tiba? Aku sudah menunggu lama. Ucap si Lierin yang sepertinya mengenal pria ini juga. Yah, pria yang sok ganteng ini membalas perkataan Lierin tadi dengan senyuman sok kegantengannya. Ibu-ibu berkacamata ini yang melihat mereka saling menatap satu sama lain. Dia pun mengatakan, ayo kita berfoto, kata ibu-ibu ini sembari membawa kamera. Pria ini pun dengan songongnya mengatakan, tempelkan saja wajahnya di wajah kalian. Kenapa banyak sekali orang yang menginginkan perhatian Yerin? Opa jangan begitu, kata Yerin sembari tersenyum sedikit tak enak. Yah, kedekatan mereka itu dilihat oleh Jang Tesan, yang sentak saja membuat Jang Tesan sangat terkejut. Dengan terbata-bata, Jang Tesan pun mengatakan, Yerin Sanbe. Perasaan Jang Tesan saat ini sedang campur aduk antara kecewa, terluka, patah hati, dan lain-lain. Sanbe, bagaimana jika aku tidak menikah? Dengan pedenya pria ini pun mengatakan, menikah? Jangan khawatir, ada aku, ucapnya. Lupakan, sahut Yerin. Kedekatan Lierin dengan pria itu pun dilihat dengan seksama oleh Jang Tesan, yang sentak saja membuat Jang Tesan jadi sangat lemas. Dan Jang Tesan pun berkata dalam hati, aku akhirnya mengerti kenapa akhir-akhir ini balasan SMS Yerin jadi semakin sedikit. Semua kenangan tentang dia, cinta bertepuk sebelah tanganku, jadi lebih berkesan karena aku tidak tahu apa-apa. Hatiku tiba-tiba saja merasa sakit. Aku yang mengalami 3 perpisahan dalam kehidupanku sebelumnya. Di tengah lamunan Jang Tesan ini, tiba-tiba Jang Tesan dikejutkan dengan suara seseorang yang mengatakan, aku sangat beruntung bahwa keponakanku adalah si Lierin. Sanbe, aku bingung karena dokter sangat menginginkan putriku. Tidak sama sekali. Hakim ketua, tolong jaga keponakanku dengan baik, kata 2 orang itu yang mengobrol basa-basi membahas Lierin.
Dan obrolan mereka itu didengar oleh Jang Tae-san. BTW yang gak pakai kacamata adalah ayah si Yerin, dan yang memakai kacamata adalah si paman. Ayah Yerin pun berkata, "Ya, mereka sudah dewasa. Aku tidak bisa mengendalikan mereka. Hahaha." Melihat ayah Yerin tersebut, Jang Tae-san pun mulai menyadari. Tunggu, orang itu hakim politik, hakim ketua Mahkamah Agung, Lee Kang-seok. Nanti dia akan diangkat oleh presiden dan menjadi hakim Mahkamah Agung. Jang Tae-san sedikit terkejut setelah menyadarinya. Dengan sedikit tertawa, sembari melihat kedekatan mereka berdua, si paman pun mengatakan, "Maka aku hanya bisa mempercayai Anda." Hahaha, ucapnya. Dalam hati Jang Tae-san di sini mengatakan, "Dokter Majelis Nasional dan pejabat tinggi pengadilan." Yerin berdiri di samping Dong Seong. Mengingat nama Dong Seong, Jang Tae-san pun jadi mengingat sesuatu. Dong Seong, aku pernah melihat pria itu di TV. Dia adalah putra ketiga dari grup ANA. Oh, Dong Seong, seorang pemuda dengan pemikiran cemerlang yang terdaftar di jurusan hukum Universitas Korea. Ia bergabung dengan grup ANA setelah lulus ujian pengacara dan menjadi direktur pelaksana di usia muda. Laki-laki yang sering muncul di media sosial sebagai playboy. Di tengah Jang Tae-san sedang fokus melihat kedekatan Dong Seong dan Yerin, tiba-tiba ada cewek yang ingin berkenalan dengan dirinya. "Permisi, bolehkah aku meminta nomor Anda?" Karena suasana hati Jang Tae-san sedang kacau, Jang Tae-san pun mengatakan, "Maaf, tolong pergilah. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk." Dan kejadian Jang Tae-san menolak cewek-cewek tersebut membuat Lee Yerin menyadari kehadirannya. Tae-san, kata Yerin terbata-bata karena terkejut melihat kehadiran Jang Tae-san. Jang Tae-san yang menyadari Yerin sedang melihat ke arahnya. Dia pun hanya membalas dengan lirikan sinis ke arah Lee Yerin. Ketar-ketir dong Lee Yerin karena dilirik Jang Tae-san seperti itu. Di tengah Jang Tae-san melirik ke arah Yerin, tiba-tiba Dong Seong pun mengatakan, "Ada apa? Apa ada masalah? Apa kau mengenalnya?" Yerin pun di sini pura-pura nggak kenal sama Jang Tae-san dan mengatakan, "Ah tidak, aku tidak mengenalnya. Aku pasti salah lihat. Ayo ambil lebih banyak foto." Ya, di sini Yerin malah mengabaikan Jang Tae-san dan malah mementingkan si Dong Seong yang kaya dan tajir melintir. Nggak tahu aja ya si Yerin ini kalau Jang Tae-san ini kekayaannya mungkin sudah melebihi Dong Seong. Dan di sini pun si Yerin malah semakin erat memeluk Dong Seong dan menempelkan opainya dengan erat ke tangan Dong Seong. Kenyal-kenyal cuy. Yah, kejadian itu pun dilihat jelas oleh Jang Tae-san. Jang Tae-san pun hanya tersenyum melihatnya. Dan Jang Tae-san pun berkata dalam hati, apa naluri wanita itu hanya tertarik pada pria yang sukses, anak konglomerat dan anak petani. Di sini banyak anak-anak sekolah yang ingin meminta foto dengan Lee Yerin. "Yerin Sanbe, berfotolah dengan kami juga," teriak anak-anak ini sembari menghampiri si Yerin. Dalam hati Jang Tae-san di sini berkata, "Baiklah, tidak peduli siapa yang melihatnya. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Dong Seong. Tidak masalah, ini yang terbaik." Kemudian dia berbalik pergi untuk meninggalkan Lee Yerin. Di tengah dia berjalan pergi ini, banyak orang-orang yang memberikan selamat kepada Lee Yerin di belakangnya. "Uni, selamat atas kelulusanmu. Sanbe, aku mencintaimu," teriak orang-orang yang berada di belakang Jang Tae-san itu. Dan Jang Tae-san pun hanya tersenyum tak memperdulikannya. Sembari ia berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Scene pun berpindah di luar gedung sekolah. Jang Tae-san pun memandangi buket bunganya yang tak jadi dia berikan ke Lee Yerin. "Sekarang, apa yang harus aku lakukan dengan ini?" kata Jang Tae-san sembari memandangi buket bunga yang dia pegang. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang gadis di luar gedung sekolah yang sedang termenung. Ya, si gadis berkacamata ini di tengah kelulusannya
Dia sedang termenung mengingat kedua orang tuanya yang sudah meninggal dan tak bisa merayakan hari kelulusannya dengan kedua orang tuanya layaknya siswi-siswi lain. Dia hanya bisa termenung membayangkan kedua orang tuanya memberikan selamat atas kelulusannya. Tapi dia merasa kedua orang tuanya ada di dekatnya sekarang dan memberi selamat atas kelulusannya. Sayang, sekarang kita telah lulus. Terima kasih banyak telah tumbuh dengan baik tanpa ibu dan ayahmu sarang, kata kedua hantu orang tua gadis ini. Entah mengapa tubuh gadis ini pun gemetaran. Mungkin karena merasakan hawa keberadaan hantu orang tuanya tersebut. Karena Jang Tae-san di sini bisa melihat hantu, jadi dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dengan tersenyum karena melihat kejadian itu, Jang Tae-san pun berkata, "Jadi, aku masih bisa melihat hantu ya?" Gadis ini pun menangis karena mengingat kedua orang tuanya. "Ibu, ayah," ucapnya sembari menangis. Tak selang lama Jang Tae-san pun berjalan ke arah gadis itu. Kemudian dia memberikan buket bunga yang tadinya ingin diberikan kepada Lee Ye-rin sebelumnya. "Selamat atas kelulusanmu," kata Jang Tae-san dengan memberikan buket bunga, yang sentak saja membuat gadis ini sedikit terkejut. Dan gadis ini pun mengatakan, "Siapa kamu? Kenapa kamu?" Sebelum si gadis sempat melanjutkan perkataannya, Jang Tae-san pun menyelanya dan berkata, "Orang tuamu mengatakan terima kasih telah tumbuh dengan baik. Ibu dan ayahmu ingin kamu menjalani kehidupan yang bahagia untuk mereka." Terkejut dong gadis ini. "Apa?" katanya. Ya gimana nggak terkejut, kan kedua orang tua dia sudah meninggal. Tapi kenapa Jang Tae-san bisa memberitahukan hal itu? Dengan tersenyum sembari meninggalkan gadis itu, Jang Tae-san pun mengatakan, "Jadi jalanilah hidup yang bahagia." Hantu kedua orang tua itu pun berterima kasih pada Jang Tae-san. Dalam hati Jang Tae-san di sini mengatakan, "Jadi ada pemilik baru dari buket itu." Jang Tae-san pun di sini merasa senang. Dan setelahnya scene pun berpindah. Di tempat apartemen Jang Tae-san, terlihat bulan bersinar terang ditemani salju yang turun di malam hari. Ada begitu banyak kaleng minuman di meja, dan Jang Tae-san sedang tertidur pulas di sofa sehabis minum. Karena sedang frustasi, cintanya bertepuk sebelah tangan. Melihat kondisi acak-acakan Jang Tae-san ini sehabis putus cinta, tiba-tiba ada suara seseorang yang terus saja memanggil, "Bro, buka matamu. Bro, buka matamu. Apa perpisahan itu menyakitkan, bro? Bro, bukalah matamu." Karena suara itu terus saja memanggil, Jang Tae-san pun jadi mulai terbangun. Katanya. Namun dia sangat terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang muncul di hadapannya. "Wah!" teriak Jang Tae-san yang terkejut, sampai-sampai dia terjatuh dari sofanya. "Siapa lagi ini? Apa dia hantu?" Namun pria itu pun mengatakan, "Aku hantu. Ketika kau mendengar namaku, kau akan tahu siapa aku. Aku adalah kesatria Senglet Casanova." "Casanova?" jawab Jang Tae-san yang terkejut. Dan Jang Tae-san pun berkata lagi, "Apa katamu? Kau?" Sebelum Jang Tae-san sempat melanjutkan perkataannya, Casanova pun menyelanya dengan gaya sok coolnya. Dan dia pun mengatakan, "Kita punya vibe yang sama, bro." "Kau, Casanova?" teriak Jang Tae-san ini yang melongo terkejut karena mengetahuinya. Ya, Giamocho Casanova, playboy terhebat sepanjang masa. "Aku ingin membuat kesepakatan denganmu," kata Casanova. "Kesepakatan?" jawab Jang Tae-san. Tapi selain playboy, dia punya kemampuan lain. Lahir di kota komersial Venice, ia menjadi kepala biara pada usia 15 tahun dan memperoleh gelar doktor di bidang hukum pada usia 16 tahun. Dia juga seorang yang sangat hebat karena kefasihannya dalam kedokteran, matematika, dan kimia. "Baiklah, mari kita buat kesepakatan," kata Jang Tae-san pada Casanova. Lalu setelahnya scene pun berpindah.
Di tengah gedung yang megah ini, ada seseorang yang berteriak. Apa? Dia menghilang? Ah iya, dia menarik dana dari akun perusahaan. Apa? Lalu, apa kau bisa menemukan jejaknya? Aku tidak dapat menemukannya. Sepertinya rekening bank perusahaan telah digunakan dan ditutup. Seperti yang Anda tahu, begitu akun ditutup, semua data akan hilang. Ternyata mereka itu adalah si Leo dan Hari. Leo pun jadi kesal setelah mendengarkan laporan si Hari. Hari pun juga mengatakan, orang ini, dia benar-benar profesional jauh berbeda dari usianya. Kelihatannya begitu. Jarang sekali seseorang meminjam 200 juta dolar dari kami, kata si Leo sembari membetulkan posisi kacamatanya. Kemudian tak selang lama si Hari pun melaporkan, saldo di akun Korea meningkat. Leo pun bertanya, di mana dana Korea diinvestasikan? Apa itu 400 juta dolar? Berdasarkan apa yang saya pelajari, sepertinya itu saham Nugel. Lalu tingkat pengembaliannya berapa? Sekarang hanya sekitar 1%. Apa? 1%? Jawab si Leo dengan sedikit terkejut. Yah, BTW tingkat pengembalian itu adalah keuntungan atau kerugian bersih dari suatu investasi selama periode waktu tertentu. Oh ya, dan juga Nugel Google. Kalian tahulah ya, hanya dirubah sedikit, ya kan? Oke, lanjut. Leo pun berkata dalam hati, kalau Nugel, apa itu berarti dia tiba-tiba akan melakukan investasi jangka panjang, atau dia mau istirahat? Menarik. Beritahu Steven untuk tidak kehilangan kontak dengannya. Dia harus mendapatkan kepercayaannya, perintah Leo ke Hari. Baik, jawab Hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia adalah seseorang yang mengetahui rahasia besar. Aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, kata Leo dalam hati sembari melihat ke arah pemandangan kota dari jendela kacanya. Lalu setelahnya, scene pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan papan jalan yang bertuliskan 18 km menuju ke Jeongju. Dan ternyata Jang Tae-san sedang mengendarai mobil sportnya menuju ke arah Jeongju. Dan dari kabar di radio yang Jang Tae-san sedang putar, ada berita yang memberitahukan, ini adalah berita ekonomi. Harga minyak yang sempat melambung tinggi kini turun sebanyak 20%. Jang Tae-san yang mendengar kabar berita tersebut, dia pun berkata dalam hati, yah, itu adalah keuntungan besar yang bisa aku dapatkan hanya dalam beberapa hari. Permainan go and stop adalah hal yang paling menakutkan di dunia ini. Hehehe, liburan tahun baru Imlek dimulai besok. Mungkin itu sebabnya begitu produk dirilis, mereka dengan gila-gilaan membelinya. Ini semua tentang mengetahui bagaimana memanipulasi pasar. Dan itu semua menghasilkan keuntungan 285 juta dolar dengan keuntungan 20% pada 300.000 kontrak. Beberapa hari yang lalu, aku juga mendapatkan 400 juta dolar, termasuk modal awal 200 juta dolar. Sekarang saldoku sekitar 600 juta dolar lebih, dan semua saldo itu telah menumpuk di buku tabungan rahasia. Berkat Casanova, aku sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang angka-angka yang ada di pasaran. Aku sekarang memiliki penilaian yang lebih baik dalam hal bisnis, dan fungsi inti telah ditambahkan. Bahkan emosi sedih pun bisa disimpan sebagai kenangan indah. Di sini Jang Tae-san pun melajukan mobilnya lebih kencang, dan dia pun mengatakan, aku telah mengembangkan teknik yang memungkinkanku untuk mengontrol emosiku sepenuhnya. Kukuku, ternyata putus cinta juga membutuhkan keterampilan. Yerin Sanbe dan aku akan memiliki hubungan senior junior di sekolah tahun depan. Tapi disitulah hubunganku dengannya akan berakhir. Jadi ayo percepat lagi. Dan wush, Jang Tae-san pun melajukan mobil sportnya semakin cepat, sembari dia berkata dalam hati, aku berharap kau memiliki tahun baru Imlek yang bahagia, Yerin Sanbe.
Nova Hyung Nim, terima kasih banyak. Dan tiba-tiba sampailah Jang Tae-san di rumahnya. Jang Tae-san di sini sedikit terkejut melihat tampilan baru dari rumahnya. Ya, rumah Jang Tae-san di sini menjadi lebih bagus sehabis direnovasi. Melihat tampilan baru rumahnya itu, Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Uang itu hebat. Ini sekarang rumahku," kata Jang Tae-san sembari membawa belanjaan yang sangat banyak. Ubin lantai lama sudah diganti dengan yang baru. Tembok tanah yang runtuh juga dipagar dengan bata merah. Wah, tempat ini tidak terlihat bagus sebelumnya ya. Namun, di tengah Jang Tae-san sedang senang mengomentari tampilan baru dari rumahnya itu, tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang datang ke arahnya. Dan ternyata itu adalah anjing milik keluarga Jang Tae-san yang bernama Baekgu. Jang Tae-san pun senang melihat anjingnya dan dia pun mengatakan, "Oh Baekgu, wow, jadi anjing akan bahagia ya ketika pemiliknya hidup dengan baik." Namun di tengah Jang Tae-san sedang asik menyapa Baekgu, tiba-tiba dia mendengar suara yang begitu keras dari dalam rumahnya. "Hyung Nim, aku akan membantumu. Keuntungan besar. Opa, pinjamkan aku uang juga. Aku sudah menandatangani kontrak. Tapi aku tidak punya cukup modal. Lebih murah meminjam darimu kan, daripada mengambil pinjaman dari bank yang memiliki bunga tinggi. Paman, Bibi sudah keterlaluan. Sudah lama sejak aku datang untuk liburan. Jadi mari kita bicarakan tentang uang dulu. Apa kau tidak tahu malu pada orang tua kita?" Teriak orang-orang yang ada di dalam rumah Jang Tae-san itu dan didengar oleh Jang Tae-san. BTW Mimin gak ngerti ya apa yang mereka obrolin itu, jadi Mimin sampein apa adanya aja. Oke, lanjut. Tapi di sini sepertinya Jang Tae-san tahu siapa yang sedang berbicara itu, dan Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Ah, mereka benar-benar tidak tahu malu. Benar, ibu telah menahan emosinya untuk waktu yang lama. Dan sekarang giliranku yang menjadi anak tertua di keluargaku. Aku akan mengubah suasana di rumah." Dan saat sudah di depan pintu, Jang Tae-san pun berteriak, "Ayah, ibu, putra sulungmu telah tiba." Ibu Jang Tae-san yang membukakan pintu pun sedikit terkejut mengetahui anaknya datang. "Tae-san, ibu, apa ini? Kenapa wajahmu begitu? Apa terjadi sesuatu?" Kerabat Jang Tae-san yang sedari tadi bikin keributan pun bertanya, "Siapa yang datang? Apa itu Tae-san? Kenapa dia harus datang di saat orang dewasa membicarakan hal-hal penting?" "Hyung, mari kita lanjutkan dengan apa yang kita bicarakan. Dari mana semua uang itu berasal? Jangan bilang ini uang yang ditinggalkan oleh ayah. Bahkan orang-orang di sekitar sini tidak tahu bagaimana kau menghasilkan uang ini. Dari mana kau mendapatkan uang itu? Tolong selamatkan adikmu ini, Hyung," teriak para saudara-saudara ayah Jang Tae-san ini. Tak selang lama, Jang Tae-san pun masuk dan mengatakan, "Yo semua, paman dan bibi yang lebih muda datang ya." "Apa? Yo," kata paman Jang Tae-san ini dengan raut wajah yang sedikit jutek. Jang Tae-san pun mengatakan, "Apa kalian semua dalam keadaan sehat? Aku hampir lupa seperti apa rupa kalian." Ibu Jang Tae-san yang melihat tingkah laku anaknya itu yang gak ada sopan-sopannya, dia pun sedikit terkejut. Para paman dan bibi Jang Tae-san pun menjawab, "Apa? Jika kau di sini, kau harus membungkuk dulu. Apa maksud dari ucapanmu kalian datang? Kau menggunakan kata informal pada kami? Anak ini, apa orang dewasa terlihat lucu bagimu?" Ibunya pun sedikit khawatir mendengar sindiran paman dan bibinya itu. "Tae-san," ucapnya, "apa menurutmu membungkuk tidak dianggap sebagai salam? Opa, sejak kapan Tae-san jadi begitu sombong?" Ayah Jang Tae-san hanya bisa terdiam mendengarnya. Jang Tae-san pun mengatakan, "Kenapa semua orang seperti ini? Sopan santun ya. Kalau begitu, sopan santun macam apa yang dimiliki orang yang tidak datang ke hari peringatan orang tuanya?" "Aku jadi malu mendengarnya," sindir Jang Tae-san dengan halus. Paman-pamannya pun jadi kesal mendengarnya. "Apa? Bajingan ini.
Tapi tak selang lama bibi Jang Tesan yang sudah kesal dia pun mengatakan, "Omo, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Apa kau mempelajarinya dari ibumu?" Ibu Jang Tesan jadi shock mendengarnya dan dia pun mengatakan, "Tesan." Melihat ibunya seperti itu, Jang Tesan pun sedikit khawatir. "Ibu, apa kau baik-baik saja?" "Ah, ya, aku baik-baik saja. Jangan Sebelum ibu Jang Tesan sempat menyelesaikan perkataannya, paman dan bibi Jang Tesan pun mengatakan, "Hei, anak nakal, apa kau mengabaikan orang dewasa?" Jang Tesan yang sudah mulai jengkel dan kesal, dia pun mengatakan, "Orang dewasa? Apa ada orang dewasa yang lebih tua dari ayahku di sini?" Ayah Jang Tesan jadi bergetar badannya karena mungkin yang dikatakan Jang Tesan tadi itu benar. Paman Jang Tesan yang sudah merasa sangat kesal pun ingin menampar Jang Tesan. Anak bajingan ini. Jang Tesan pun menatap serius ke arah pamannya. Dan plak. Ya, Jang Tesan di sini menghentikan tamparan pamannya itu. Ayah Jang Tesan yang melihat anaknya diperlakukan seperti itu, dia pun jadi sangat marah. "Hentikan, bajingan!" teriak ayah Jang Tesan ini dengan raut wajah yang berurat-urat. Dan setelahnya cerita pun bersambung.